Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu memelihara setiap langkah hidup kita hingga pada hari ini. Bapak Ibu, walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, kita percaya bahwa Allah tetap hadir memberkati ibadah kita. Nah, karena itu malam hari ini kita akan mengadakan ibadah kita kembali dalam ibadah kelas meeting atau ibadah keluarga yang biasa kita lakukan di setiap tengah minggu. Mari kita persiapkan hati kita akan beribadah memuji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa di dalam saat yang teduh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan, kita agungkan Dia, kita tinggikan namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian kita nomor 18, Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat malam hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, pimpinan pemeliharaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami dapat melalui hari-hari kami dengan penuh sukacita. Bapa di surga, saat ini kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau hadir memberkati setiap kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya sebagaimana firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Karena itu berkatilah ibadah kami malam ini. Dan biarlah kuasa dan urapan Tuhan memampukan kami, khususnya hamba-Mu, untuk dapat memimpin ibadah ini. Dan kami semua boleh semakin dapat merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan ke akhir. Boleh Tuhan yang memberkati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita berikan persembahan kita dengan bernyanyi memuji Tuhan dari nyanyian kita nomor 133, Bagi Yesus Kuserahkan.
Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kita bernyanyi dari nyanyian kita nomor 45, Suaramu Kurindukan. Kembali kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kini saatnya kami mau meneduhkan hati kami, Tuhan. Kami mau mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami, menyampaikan isi hati-Mu. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang akan menuntun setiap langkah hidup kami ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ketika kami masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu, saat ini hamba-Mu mau menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu, agar dapat menyampaikannya dengan baik, dan kami yang mendengar dapat mengerti, memahami, dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu berfirmanlah Tuhan, berkata-katalah, kami anak-Mu telah siap mendengarnya, bahkan telah siap melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan bagi kita pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita lihat satu ayat dari Injil Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, kita akan baca ayat yang ke-25. Matius pasal 6 ayat 25. Saya akan membacanya, Bapak Ibu dapat menyimak dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia kalau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berdasarkan teks firman Tuhan yang telah kita baca ini, kita akan merenungkan sebuah tema, buang kekhawatiran, percaya kuasa Yesus. Buang kekhawatiran, percaya kuasa Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah nggak Bapak Ibu merasa takut
dan khawatir menjalani hidup ini. Saudara, kata khawatir itu tidaklah asing bagi kita. Bahkan Bapak Ibu, bisa jadi kekhawatiran adalah suatu sikap dan perilaku yang kita hidupi setiap hari. Ada orang berkata begini, saudara, kita khawatir mah biasa. Justru yang aneh kalau kita tidak merasa khawatir. Perkataan ini mungkin ada benarnya, karena kenyataannya dalam kehidupan ini kita akan berhadapan dengan begitu banyak hal yang bisa dengan segera membuat kita khawatir. Kita khawatir akan masa depan kita. Kita khawatir akan keadaan keluarga kita. Ada banyak orang khawatir akan kelangsungan studinya. Ada banyak orang khawatir akan masa depan pekerjaannya. Dan ada orang merasa khawatir akan kondisi keuangannya. Bahkan banyak juga orang yang khawatir akan kesehatannya. Dan masih banyak lagi yang bisa dengan cepat menimbulkan perasaan cemas atau khawatir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang khawatir akan kelangsungan hidupnya akibat penyebaran virus COVID-19 atau Corona yang sedang mengancam kenyamanan hidup mereka. Di samping khawatir kalau mereka bisa terpapar atau terinfeksi oleh virus yang belum ada obatnya ini, saudara, banyak orang juga khawatir bagaimana menjalani hidup ke depan. Oleh karena semua aktivitas di luar rumah dibatasi, bahkan di beberapa tempat dilarang, sehingga mengganggu aktivitas pekerjaan yang berakibat berkurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami ketakutan atau kekhawatiran, kepada siapakah kita mencari pertolongan? Ada banyak orang yang lebih mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan bantuan serta pertolongan dari orang lain untuk mengatasi ketakutan dan kekhawatirannya. Dan akibatnya, saudara, seringkali hal ini berujung kepada kekecewaan. Sebagai orang percaya, seharusnya kita lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan kekuatan sendiri dan pertolongan dari orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita memperhatikan teks yang kita baca hari ini sebagai dasar renungan kita ini, perhatikan baik-baik bagaimana Yesus dengan keras mengingatkan kita. Dia mengatakan begini, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Perhatikan baik-baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yesus mengingatkan kita supaya jangan khawatir. Apa yang menjadi titik fokus perhatian kita, inilah yang menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Biasanya seperti itu, saudara. Fokus kita, kemana pikiran kita tertuju, kesitulah selalu kita arahkan hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan Yesus mengingatkan kita akan hal ini. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Kita takut kita tidak bisa makan, tapi
Tidakkah seharusnya kita bersyukur ketika kita masih hidup? Kita takut kita tidak sanggup membeli pakaian. Tapi tidakkah kita seharusnya bisa mensyukuri bahwa kita masih punya tubuh? Betapa seringnya kita memandang hanya kepada masalah dan kita lupa memperhatikan apa yang masih kita miliki. Kita cenderung lebih mementingkan sisi negatif daripada mengarahkan fokus kepada hal-hal yang positif dalam hidup kita. Dan Yesus pun mengingatkan hal ini. Kemana kita memandang akan sangat menentukan keadaan perasaan kita. Masalah bisa saja besar, Bapak Ibu, tetapi jangan lupa bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar kuasanya, yang jauh melebihi apapun di alam semesta ini. Ketakutan, Bapak Ibu, tidaklah membawa manfaat apa-apa. Malah perasaan seperti itu bisa membuat kita semakin terpuruk. Maka kalau kita baca di ayat 27, Yesus berkata, "Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di media sosial hari-hari ini, betapa banyak orang yang begitu takut dan khawatir terkena atau terjangkit virus corona ini. Bahkan ada orang yang sampai jatuh sakit, saudara, bukan karena terkena virus corona, tetapi karena ketakutan yang berlebih-lebihan. Paranoid. Bahkan saya pernah membaca sebuah status seseorang di Facebook berkata begini, saudara. Orang sakit karena corona hanya 5%. Sedangkan orang sakit karena baca WA dan Facebook 95%. Artinya, Bapak Ibu, berita-berita yang berseliweran di WhatsApp group dan di Facebook lebih menakutkan banyak orang daripada corona itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, apakah kalau kita takut kita bisa lebih baik? Tentu saja tidak, saudara. Justru rasa khawatir, cemas, atau takut ini akan semakin menambah beban kita, menambah pikiran kita. Bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Ayub pasal 3 ayat 25 dan 26, Ayub pernah mengatakan begini, saudara. "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena itu, berhentilah memandang kepada masalah, tetapi arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Berhentilah takut dan putus asa, tetapi teruslah hidup dalam pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, kalau burung saja Tuhan pelihara, kalau bunga bakung saja tumbuh tanpa harus bekerja, kalau rumput yang umurnya jauh lebih singkat saja didandani Tuhan, begitu indah. Apalagi kita yang diciptakannya secara istimewa. Karena itu, mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus takut? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau hari-hari ini Bapak, Ibu masih terus
dihantui oleh kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan terhadap penyebaran COVID-19 ini. Sebagai hamba Tuhan, saya meminta supaya saudara berhenti untuk takut dan cemas. Bukan maksud saya mengatakan supaya Bapak Ibu mengabaikan virus ini, saudara. Tetapi maksud saya adalah jangan karena ketakutan yang berlebihan membuat Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak bisa menjalani hidup dengan normal. Kita perlu waspada. Kita perlu berjaga-jaga. Ikuti arahan pemerintah dan para medis. Selebihnya serahkan pada Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu, saya juga manusia biasa yang bisa merasa takut. Tetapi saya selalu diteguhkan lewat firman Tuhan yang terkandung dalam pembacaan kita hari ini. Biarlah bagian dari Injil Matius ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mampu memberi kekuatan bagi kita, bagi saudara dan saya. Tuhan mengerti pergumulan kita. Tuhan selalu siap untuk mengangkat kita keluar dari masalah yang membebani kita. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena itu, percayakan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Kami diingatkan bahwa kuasa Allah lebih besar daripada persoalan dan masalah-masalah yang kami hadapi di dunia ini. Oleh karena itu tolonglah kami supaya kami selalu mengandalkan Tuhan saja dalam sepanjang jalan hidup kami. Berkati terus jemaat-Mu di lingkungan Resort 6 Distrik 2 Wilayah 2, baik jemaat di GMI Efrata, Wajipara maupun jemaat di Tiberias, Kebun Damar, agar selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati Tuhan dalam kehidupan rumah tangga setiap jemaat-Mu Tuhan, agar selalu hidup di dalam pemeliharaan-Mu, hidup di dalam kasih, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Memberkati segala usaha dan pekerjaan semua jemaat-Mu, agar melalui usaha-usaha pekerjaan jemaat-Mu berkat-berkat Tuhan terus melimpah, memenuhi setiap jemaat Tuhan untuk dapat mereka boleh bersukacita di dalam Tuhan. Bapa di surga, berkati setiap anak-anak yang Kau peliharakan bagi setiap keluarga masing-masing, agar anak-anak itu juga dapat terpelihara menjadi anak-anak yang sehat, pintar, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, dan mengasihi sesama. Bahkan masa depan yang terbaik hamba-Mu percaya telah Tuhan persiapkan bagi anak-anak jemaat-Mu oleh karena kebaikan-Mu. Bapa di surga, berkati juga jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Adalah Tuhan yang memberikan kekuatan, bahkan pemulihan dan kesembuhan. Hamba berdoa buat Bapak Dewi Tagaul, Bapak Mariono, berdoa buat Bapak Abner Sitorus, berdoa buat Ibu Peter, Opu Tagalung di Praja Emas dan Opu Frans. Bila Tuhan yang terus memberikan kesehatan kepada mereka, agar mereka dengan sehat dapat melakukan segala aktivitasnya oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu terus memohon pertolongan-Mu, agar kiranya Tuhan yang memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin kami, khususnya Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para Menteri Kabinet Kerja, dan juga aparat pemerintahan daerah, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, agar mereka selalu di dalam pemeliharaan Tuhan, memberikan kepada mereka hikmat dan bijaksana untuk dapat memberikan yang terbaik bagi setiap masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam pemeliharaan oleh Tuhan yang terus memberkati kami. Inilah doa kami, permohonan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani kita nomor 166. Kita nyanyikan sepanjang jalan ku diiring. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Sepanjang jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku dituntunnya langkahku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati segala rencana dan pengharapanmu mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, kita bersyukur ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu, tetap semangat, tetap berada di rumah, jaga jarak, dan tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu.
Shalom.